وهذه شهادة بالنبوة فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذي هو لهو إلى الغناء الذي هو لهو لأن هذا جد محض ولا يقرن بصورة اللهو فإذا يتعذر بسببه تقوية الأسباب التي بها يصير السماع محركا للقلب واجب الاحترام العدول إلى الغناء عن القرآن كما وجب على تلك الجارية العدول عن شهادة النبوة إلى الغناء. لا يؤمن غنائي في حالة الجمع والأوقات والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Al-wajad Al-wajad itu adalah satu bentuk yang hal ya, yang muncul ya, karena luapan hati. Seorang misalnya mendengarkan bait syair atau seorang yang bercerita tentang hal yang menakutkan, kemudian orang itu menangis ketakutan, itu namanya wajad. Apa ekspresi apa satu bentuk dari luapan hati. Ada lagi nampak kebahagiaan gitu. Diterjemahkan dalam hal. Itu namanya al-wajad. Terjadinya wajab itu ada yang sifatnya hajim, mendadak muncul dengan sendirinya, dan itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa dihikayatkan, ditakbir dengan omongan. Kadang-kadang orang itu langsung datang sumpak gitu ya, gobat, itu namanya gobat. Kadang-kadang lega, senang begitu, itu namanya al-basat. Itu al-basat namanya. Nah, itu tidak bisa diutarakan. Kenapa kamu sumpak? Kenapa? Enggak bisa. Kenapa kamu bahagia? Ada apa kenapa bahagia? Ya itulah namanya ada hal ya. Ada yang sifatnya
Karena memang menjadi satu kebiasaan. Itu yang disebut tawajud. Itu yang disebut tawajud. Lah, yang menjadi satu kebiasaan ini ada ada yang madmum, tercela dari satu pembiasaan diri, ada yang madmum, ada yang mahmud. Yang tercela ini kalau memang didasari karena riya. Didasari karena riya. Contoh misalnya, dia membiasakan dirinya menangis. Tapi untuk dilihat sama orang, wah orang itu khosyah, orang itu ghalaba alaihil khauf, sudah dia tadi itu larut dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini munculnya atau ba'ithnya yang menggerakkan dia untuk begitu adalah bukan karena takut kepada Allah tapi karena riya. Atau misalnya idhar ahwali syarifah, dia menampakkan dirinya orang yang tawadhu, padahal hatinya ingin dihormati sama orang, padahal dia kepingin disanjung. Ainul kibir, ainul kibir, dia menampakkan dirinya seperti orang yang zuhud, padahal hatinya ingin supaya nanti banyak orang ngasih amplop sama dia, ambil berkah sama dia misalnya. Itu ainul hiris, ainul hiris. Tapi ada tawajud yang sifatnya mahmud, mengungkapkan atau meluapkan isi hati tadi itu, diekspresikan dalam bentuk lahir tadi itu, ada yang sifatnya terpuji, mahmud. Apa? Ya dalam urusan-urusan yang terpuji. Misal dalam baca Quran, udah terbiasa hampa baca Quran, ya lafaz-lafaz dan suara huruf-huruf. Tapi dia tadi itu memaksa dirinya baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sambil mengekspresikan bahwa dia adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, karena begitu banyak Allah berikan nikmat kepada dia sehingga mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Sama dengan orang berdoa, ada berdoa biasa, tapi ada berdoa dengan luar biasa, dipaksakan dirinya tadi itu untuk bisa hudur hatinya ketika berdoa. Ini adalah bagus, enggak ada masalah asal tidak ada dasar riya. Itu adalah bagus, karena Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk supaya kita memaksakan demikian ini. Iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabakau. Baca Quran, nangis baca Quran itu. Masa diceritain neraka tidak nangis? Masa ceritain kiamat tidak nangis? Kalau nggak bisa nangis, paksa nangis. Gimana caranya? Ini semuanya adalah satu usaha untuk menghadirkan hati, dimunculkan dalam bentuk zahir yang ada di anggota badan kita. Hal yang demikian ini ketika sudah menjadi satu kebiasaan, di situ akan menjadi satu hal yang lumrah pada dirinya, dengan sendirinya itu akan terjadi. Ya, orang kalau belajar nulis pertama berat, tapi ketika sering menulis maka dia dengan tidur pun bisa menulis. Dengan tidur pun dengan menulis. Kalau Anda misalnya baca kitab ini pertama, untuk praktekkan baca kitab ini sulit, ya sulit. Tapi kalau dengan tikrar, dengan terulang-ulang, maka Anda membaca ini dengan mudah. Nahwu dengan sendirinya menjadi bukan satu ilmu lagi, tapi menjadi satu perasaan. Menjadi satu perasaan. Kok tidak enak ya? Kok baca dhamma kok kurang pas ya? Dengan sendirinya. Kenapa? Karena dengan tikrar tadi itu. Begitulah hal yang positif. Khasyah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, semangat, itu semuanya
biasakan itu terjadi pada diri kamu, walaupun itu dengan berat pertama dalam permulaannya, tapi lama-lama akan menjadi ringan, lama-lama akan menjadi satu hal yang lumrah, hal yang kebiasaan bagi kamu. Nah, karena itu dikatakan al-adatu tabi'atun khamisah. Kebiasaan itu membiasakan diri akan menjadi satu watak yang kelima. Akan menjadi satu watak itu nanti. Ya, dengan sendiri akan menjadi watak. Nah, kemudian dalam bentuk cinta juga begitu. Biasakan cinta kepada Allah itu terluapkan pada diri. Anda kalau misalnya mulai cinta itu dengan takalluf bisa. Contoh, cerita jangan di sepak bola setiap saatnya. Wah hebat, pemain ini Itali, pemain itu. Lama-lama dia senang sepak bola. Kenapa? Dengan kamu menceritakan tadi itu akan muncul satu hub, satu perasaan cinta nantinya. Sama dengan orang menceritakan perempuan itu, perempuan ini. Dengan sendirinya akan cinta itu muncul. Nah, disinilah manusia tadi itu diajak untuk banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Supaya cinta kepada Allah. Banyak menceritakan Rasulullah. Kenapa? Supaya cinta dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada usaha. Harus ada usaha untuk membangkitkan dan memunculkan rasa cinta. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yugarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikan kepada aku cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu dan cinta kepada segala urusan yang membuat cinta kepadamu. Nah, tiga hal ini penting. Cinta kepada Allah udah jelas. Tapi cinta kepada Allah itu akan menghasilkan nantinya cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Bukan membenci kepada orang yang cinta kepada Allah. Bukan tidak senang kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada segala perbuatan yang menyebabkan cinta kepada Allah. Salat, baca Quran, qiyamul lail, zikir, itu adalah semua cara-cara untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang disebut tawajud. Tawajud ini adalah berusaha untuk menjadi satu asli luapan hati yang asli nantinya. Dengan takalluf akhirnya menjadi ta'alluf, akhirnya menjadi satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa. Nah, Masya Allah. Coba Anda lihat bagaimana Allah mensifatkan orang-orang kalau sudah menjadi tabi'ah, menjadi satu watak. Kalau sudah terbiasa menjadi satu watak, dengan sendirinya akan muncul. Contoh orang yang berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan menjadi tenang hati. Loh, asalnya enggak begitu kan? Asalnya maksa. Asalnya maksa, berzikir maksa. Akhirnya menjadi satu ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Begitu juga ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran, mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ketika dibaca Al-Quran, mereka akan merasakan mendiring gitu. Kenapa? Ini kalamullah.
Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin laratu khashi'an mutasaddian min, ya mungkin asal mulanya biasa, tapi ketika kita paksakan untuk hormat membaca Al-Quran, tidak dengan seada-adanya baca Quran, menghadap kiblat dengan duduk yang adab, dengan tartil bacanya, dengan paksakan khusyuk, dengan sendirinya akan terjadi ta'zim dalam bacaan Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran akan mendiring itu semuanya. Di dalam menyebut nama Allah tidak sama dengan menceritakan yang lainnya, dengan menyebut nama lainnya. Idza dzikrullah wajilat qulubuhum, hati merasa berdebar begitu. Kenapa? Karena menyebut nama yang agung Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut apa? Al-wajid. Inilah yang disebut al-wajid. Tapi itu bisa dilakukan oleh sebagian orang dengan tawajud. Dengan tawajud, dengan memaksakan diri. Nah, ini yang positif. Negatif juga begitu. Orang bisa menikmati rokok nggak langsung. Pertama dia batuk-batuk, tapi ketika dipaksa-paksain akhirnya menjadi satu kenikmatan dan akhirnya menjadi kecanduan. Akhirnya menjadi kecanduan. Malah kalau nggak ngerokok bingung dia. Bangun tidur mata belum dibuka udah tangannya ngeraba rokoknya ada di mana. Belum mengucapkan nama Allah udah batang rokok ada di mulutnya. Kenapa? Itulah orang kalau sudah muncul rasa cinta kepada rokok jadinya begitu. Tapi ketika cinta kepada Allah, mana itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mana itu cinta kepada orang yang saleh. Nah, karena itu hati-hati. Nah, itu semuanya karena Anda membiasakan diri. Karena Anda membiasakan diri. Tahukah Anda ketika Anda sudah membiasakan setiap hari makan 3 kali, telat makan 1 kali, Anda akan langsung diingatkan sama perutnya dengan lambung, dengan mah dan macam-macam. Kenapa? Karena Anda sudah membiasakan. Tapi ada orang biasa makannya 2 kali, nggak sakit lambung. Kenapa? Karena memang sudah membiasakan 2 kali. Ketika Anda misalnya sudah membiasakan untuk tidur bukan pada saatnya, habis subuh tidur misalnya, atau ada di majelis tidur pasti ngantuk. Ada habis tidur pasti ngantuk. Kenapa? Karena Anda sudah membiasakan itu. Tapi ketika Anda paksa, Anda tidak boleh tidur saat ini, maka Anda akan menjadi kebiasaan untuk tidak tidur saat itu. Subhanallah, itulah yang disebut tawajud takalluf tadi itu. Dengan takalluf akan menjadi ta'alluf. Karena itu biasakan untuk hal yang positif, hal yang demikian ini, sehingga akan menjadi satu perasaan tersendiri pada diri kamu, muncul hal-hal yang positif itu dengan sendirinya, dan kamu akan bisa menikmati itu semuanya. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih dah. الله لا تشهد سواه ولا تراه إله في ملك وفي ملكوت. الله لا تشهد سواه ولا ترى إله في ملك وفي ملكوت. سبحانه سبحانه من ماجد متفرد بالعز والجبروت
من قيداه قصوره وكلاله عن أن يراه فسمه بالمبتوت. سافر إليه بهمة علوية حتى تراه وقل لنفسك موتي، واقبل عليه بكل قلبك قاصدا محو ظلال أشير للناسوت. بالشمس شمس الذات حتى لا ترى شيئا سوى متقدس اللاهوت. فإذا انتهيت إلى الذي عرفته شاهدت من عرش إلى بهموت. ورأيت سرا لم يجز إفشاءه أهل الهدى والكشف والتثبيت. إنا لنعلمه ولم نحظى به ذوقا لما معنا من التشتيت. والشوق منا لا يزال منازعا والأمر بالتقدير والتوقيت. يا ليتني قد غبت عن هذا الورى ودعيت بالمستغرق المبهوت. ماذا علي من الأنام وقولهم إن أدعى بالمحبوب أو الممقوت. حسبي إلهي والذي يختاره الله أكبر غرب بحر الحوت. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. رب
واقضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتكيا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فتح رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين لا سيما الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سيدنا الحسن الحسين سيدنا الحمزة والعباس ثم إلى سيدنا علي زين العابدين سيدنا الباقر يعني جعفر الصادق سيدنا موسى الكاظم وابن علي الرضا سيدنا إسماعيل بن جعفر سيدنا علي عردي سيدنا محمد الجيب سيدنا عيسى النجيب سيدنا وجل الله أحمد بن عيسى وابنه وعبيد الله بن عبد عيسى وسيدنا الأستاذ العظمة في الفقه المقدم محمد بن علي من سادتنا الأبي علي سيدنا علي بن الغيور وجميع أخواني وابن علي سيدنا محمد بن عمر الدويلة سيدنا الرحمن السقاف وأصوله وفروعه بكر السكران وابن علي وشهاب بن قد بن ملاء عبد الله الرسول الأكبر وابن أبو بكر العدين وأخوانه من المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن رياض بن فخر البوشي وسالم وعلي بن سالم قد ربنا شهاب القدر الجيلاني عبد الرحمن محمد بن بشر يوسف بن عبد الحسني أحمد محمد الحبشي الصعبي قد ربنا ثم إلى رب قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ علي بن عبد الله بارك بن شاب وغات العباد بالبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي بن قادر بن أحمد بن وصولهم وفرهم ثم أبو بكر محمد الأزقاف ثم إلى حجة الإسلام محمد بن أحمد الغزالي أولياء تسعة وأولياء البلدة ثم إلى صاحب لحظة المقام حبيب جعفر بن شهر الزقاف سيد الورزقاف ووصولهم وفرعيمة ومن حضر بهذا المجلس سابقا وحقر ومشرفه الكرام مشرف التوحيد ومشرف القبنية ومشرف البنية ثم إلى أخينا علي بن إسماعيل المحضر ووالدنا ولكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين ثم الحبيب عبد الله بن علي المشهور وفرعه ووالدنا ولكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين من حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا ولا تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار من مريم وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم حبه وحب من أحبه وحب المحبوب عنده وحب ما يقبل لما إلى حبه وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم من المتحبين في الله متجالسين في الله متزوجين الله وارزقنا وإياكم كمال المحبة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من العباد الصالحين الكرم عليهم مثل ما تكرم عليهم اعطينا مثل ما أعطاهم وبلغنا مثل ما بلغهم يكتبنا وإياكم في ديوانهم المحبين لهم والمحبوبين عندهم وأن الله ولا حول الله وبركاتهم يا رب العالمين وعلى هدينا يكون صالحا ومسلم الأباء ومن والآباء ومن أباء الصالحون ومن أباء أصحاب الوقت ومن زمان في ساعة ونسبا وأينما قصد قصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم